Majelis 11B akan melaksanakan sidang pemeriksaan atas 7 pemohon dengan jumlah berkas sengketa sebanyak 46 berkas sengketa. Untuk yang pertama akan dilaksanakan pemeriksaan atas nama PT Asus Teknologi Indonesia Batam. Kepada para pihak dipersilakan memasuki ruang sidang. Kepada majelis silakan. Terima kasih, Panitra. Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Hari ini Rabu tanggal 26 Februari 2025. Majelis 11B akan melaksanakan sidang pemeriksaan terhadap 46 berkas perkara yang diajukan oleh 7 pemohon. Sidang pemeriksaan yang pertama dengan acara biasa akan dilaksanakan terhadap sengketa yang diajukan oleh PT Asus Teknologi Indonesia Batam atas 2 sengketa terdiri dari PPh Badan tahun 2021 dan PPh Pasal 26 tahun 2021 melawan Direktur Jenderal Pajak. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Dari terbanding yang hadir siapa? Terima kasih Yang Mulia. Terbanding diwakili oleh petugas sidang Direktorat Keberatan Banding atas nama Mary, Adi Kartika, dan Yulianto yang majelis. 3 orang ya. Dari pemohon banding yang hadir siapa? Terima kasih Yang Mulia. Dari pemohon banding diwakili oleh kuasa hukum Yusuf Wangko Ngantung, Ibu Nadine Nariendra, dan sebagai pendamping Bapak Dafa di kamera sebelah Pak. 2 orang kuasa hukum, 1 pendamping ya. Baik, ini sengketa PPh Badan dan 26 ini saling terkait ya. Secondary adjustment untuk PPh 26 betul ya? Betul Yang Mulia. Ya, kita akan periksa sekaligus. Yang pertama untuk PPh Badan. Hari ini sidang kedua, ini sengketanya mengenai koreksi DPP untuk PPh Badan. Penugasan koreksi harga pokok penjualan ya di PPh Badan. Penugasan kepada terbanding, yaitu menyampaikan matriks sengketa, kemudian dalil, koreksi, bukti, dan penjelasan tertulisnya. KKP, LHP, LPK, berita acara permintaan keterangan, berita bukti peminjaman dokumen pada saat pemeriksaan keberatan, dan lainnya. Juga klarifikasi dari KPP setempat atas permintaan perubahan alamat pada NPWP kuasa hukum. Silakan terbanding. Terima kasih Yang Mulia. Terkait penugasan pertama, yaitu tentang perubahan alamat NPWP dari kuasa hukum pemohon banding, yaitu atas nama Yusuf Wangko Ngantung dan mohon izin untuk share screen majelis. Silakan di share screen. Kami sudah menyampaikan penjelasan tertulis terkait penugasan majelis tentang apakah terdapat perubahan alamat dari kuasa hukum, yaitu atas Yusuf Wangko Ngantung dan Nadine Narendra, di mana kami sampaikan bahwa pertama, untuk Yusuf Wangko Ngantung, berdasarkan surat jawaban dari KPP Pratama Setiabudi II, saudara kuasa hukum Yusuf Wangko terdaftar di KPP Pratama Setiabudi dengan alamat Jalan Selamat nomor 7, dan berdasarkan keterangan dari KPP Pratama Setiabudi II, Yusuf Wangko Ngantung tidak pernah mengajukan permohonan pindah. Kemudian untuk saudara Nadine Narendra, berdasarkan data pada SIDJP dan Aportal DJP, saudara Nadine Narendra dengan beralamat di Jalan Kesemek, Cinere, Kota Depok, Jawa Barat. Kemudian dalam histori alamat pada SIDJP, saudara Nadine juga diperoleh informasi tidak ada perubahan alamat. Demikian Yang Mulia, untuk selanjutnya kami serahkan kepada majelis. Baik, silakan ditanggapi oleh saudara kuasa hukum berdua terkait alamat di izin kuasa hukum dengan identitas lainnya itu. Terima kasih Yang Mulia. Mohon izin juga untuk melakukan share screen. Silakan. Itu di halaman 4 penjelasan tertulis. Silakan Anda share screen aja dari situ. Ya, bisa di zoom. Baik Yang Mulia, bahwa kuasa hukum saya Yusuf Wangko Ngantung maupun Ibu Nadine Nariendra
telah melakukan pemadanan NPWP dengan NITKO yang mulia. Dari hal ini sebenarnya sudah dapat terlihat bahwa KTP yang ditunjukkan oleh masing-masing kuasa itu sesuai dengan NPWP yang ada di izin kuasa hukum maupun surat kuasa yang mulia. Dengan demikian bisa dipastikan bahwa pihak-pihak yang hadir sebagai kuasa hukum hari ini merupakan benar pihak-pihak yang dinyatakan dalam surat kuasa maupun izin kuasa hukum yang mulia. Bisa ditunjukkan mengenai alamatnya itu? Bisa yang mulia. Jadi Silakan. berikut screenshot dari DJP online yang mulia. Ini telah dilakukan pemadanan. Jadi tertera dengan jelas Bisa nomor. di zoom, bisa di zoom. Ada yang penyebutan alamat di mana? Alamat sebenarnya ini merupakan screenshot yang mulia. Untuk alamat pemohon perlu login lagi. Tetapi di sistem yang memang sudah tersedia, itu ada di profil. Kemudian di situ disebutkan alamatnya yang mulia. Bisa ditampilkan? Pemohon perlu online dulu yang mulia. Oh, Mohon. screenshot ini ya. Iya. Baik. Terbanding kalau dengan pemadanan NIK dan NPWP itu udah otomatis identitas dari seluruh wajib pajak disesuaikan dengan data di NIK. Terbanding. Silakan terbanding. Baik, terima kasih Majelis Hakim. Terkait dengan tersebut, sebenarnya pemadangan NPWP dengan NIK ini hanya terkait dengan data pokoknya saja yang mulia terkait dengan tanggal lahir. Tapi untuk alamat tidak otomatis disesuaikan, Majelis. Tapi membuktikan bahwasannya NPWP dengan NIK yang bersangkutan, pemilik NIK itu dengan pemilik NPWP adalah orang yang sama, Majelis. Baik, jadi sementara hanya menyangkut alamat, tetapi NPWP dan orangnya tetap itu ya terbanding ya. Benar, Majelis. Baik, untuk kelancaran persidangan. Namun demikian nanti di sidang berikut pemohon banding melengkapi ya. Pemohon banding untuk kelancaran persidangan kita lanjut dulu. Tapi Baik, ya. kelengkapan tadi sebagaimana disampaikan karena NPWP dengan nama sudah sama, hanya alamat saja nanti di sidang berikut bisa dilengkapi. Baik, sekarang kepada terbanding, silakan matriks sengketanya dulu untuk PPh Badan. Izin share screen, Majelis. Ya. Di zoom sedikit biar kelihatan. Di zoom lagi. Ya, silakan. Untuk PPh Badan yang mulia, sengketanya di HPP itu sebesar 1758495.273. Kemudian, itu aja. Itu aja yang mulia. Pemohon banding untuk akun sengketa dan nilai sengketa untuk PPh Badan dan sama HPP. Betul yang mulia, sudah sesuai, yaitu Baik, 1,7. Ayo. Baik, karena sudah sama, kita fokus kepada koreksi HPP yang dilakukan oleh terbanding. Silakan dijelaskan kenapa saudara koreksi, dalil saudara apa, bukti saudara apa, dasar hukumnya apa. Silakan terbanding. Baik, izin untuk menjelaskan Majelis. Jadi terkait koreksi tersebut, kami akan sampaikan alasan terbanding melakukan koreksi.
Jadi pada tahun 2021, pemohon banding mengajukan restitusi lebih bayar sebesar 2.213.824.300. Berdasarkan data dan fakta, diketahui bahwa pemohon banding ini adalah perusahaan pembuat telepon berbasis 4G dan mendaftarkan diri sebagai wajib pajak pada tanggal 24 Mei 2017. Bahwa semenjak tahun 2017 sampai 2021, pemohon banding ini melaporkan mengalami kerugian. Berikut tampilan laporan keuangan pemohon banding. Kemudian berdasarkan data di SIDJP diketahui bahwa sejak tahun pajak 2018 bahkan sampai tahun 2023 pemohon banding selalu mengajukan restitusi lebih bayar. Kemudian berdasarkan pembahasan terbanding dengan pemohon banding waktu pemeriksaan diketahui bahwa Asus ini ada dua, satu di Jakarta dan Asus Batam. Untuk kegiatan usahanya berbeda. Keduanya kepemilikannya sama, yaitu Asus Tech Taiwan 99% dan Huacheng Venture 1%. Untuk Asus Batam ini adalah manufacturing untuk handphone saja, khususnya untuk merek Asus ROG. Sedangkan untuk Asus Jakarta hanya importir dan trading untuk laptop, PC dan sejenisnya. Sejarahnya karena di Indonesia yang wajib TKDN hanya handphone saja, sehingga berdiri Asus Batam. Kemudian manufacturing Asus Batam ini dikerjakan atau dimaklonkan ke PT Satnusa di Batam. Untuk raw materialnya, untuk produksi ini diimpor dari ASGL atau Asus Global. Transaksi afiliasi paling banyak yaitu transaksi pembelian material, pembelian raw material, pembayarannya 6 bulan, setelah barang diterima bayar ke ASGL melalui Bank Citibank. Kemudian bagian manufaktur, ini assembly atau perakitan, itu 100% diserahkan kepada PT Satnusa. Ada tim headquarter yang mengatur penjadwalan proses manufaktur dan pembelian material. Headquarter ini adalah kantor pusat Asus Group, bukan Asus Batam. Yakni Top Management Group, dia mengontrol by system. Dan PT Satnusa ini laporannya langsung ke kantor pusat headquarter. Misalnya laporan schedule produksi maupun stok opnam. Kemudian struktur organisasi di Asus Batam ini terdiri dari direktur, finance accounting, sales, admin, logistik, dan HRD. Tidak ada divisi purchasing. Kemudian proses pengerjaan pembelian dan manufaktur function ini dikerjakan langsung oleh manufacturing team dari headquarter atau manajemen internasional. Kemudian schedule pembelian Asus Batam dan Asus Global ini dilakukan oleh manufacturing team dari headquarter. Kemudian pegawai Asus di Batam sekitar 3 orang, kemudian di Jakarta ada 5 orang, ada small space untuk bekerja di PT Satnusa. Kemudian gudang PT Asus ini, gudang PT Asus Batam ini berlokasi di gedung PT Satnusa. Asus Batam ini tidak punya aset tetap, tidak ada mesin, adanya tooling, namun tidak masuk kategori aset karena usianya hanya 9 bulan sehingga dibebankan saja. Kemudian pembayaran Satnusa adalah terkait manufacturing dan sewa ruang kerja. Berdasarkan dokumen yang disampaikan pada saat pemeriksaan, ini pemohon banding menyatakan dari TB-Doc-nya, ini operating margin-nya itu aktual di laporan komersil itu adalah 1,82%. Kemudian pemohon banding melakukan penyesuaian untuk biaya operasional operating expense sebesar 2,62470 sehingga operating margin-nya pemohon banding 2,89%. Ini menurut pemohon banding berdasarkan data perusahaan pembanding, ini masuk dalam kuartil rentang kewajaran dari perusahaan pembanding independen. Menurut terbanding, pemohon banding ini kan sudah mengalami kerugian sejak 2017. Sesuai prinsip going concern, kerugian ini tidak lazim menurut kami majelis. Kemudian kami melakukan pengujian transaksi, baik untuk pembelian, pengembalian bahan baku, penerimaan, penyediaan jasa yang dilakukan wajib pajak dengan afiliasinya. Dalam pengujian, bahwa secara aktual operating margin pemohon banding ini di luar rentang. Seharusnya majelis, di sini harusnya yang dipakai adalah 1,82%. Jadi di luar rentang kuartil kewajaran perusahaan pembanding. Namun pemohon banding tiba-tiba menambahkan penyesuaian agar bisa masuk ke
rentang kewajaran. Oke. Nah, berdasarkan fakta di atas, seharusnya pemohon banding ini melakukan koreksi fiskal agar OM-nya masuk ke dalam rentang kewajaran, namun hal tersebut tidak dilakukan. Kemudian dengan OM pemohon banding di luar rentang kewajaran, ini membuktikan bahwa harga transfer pemohon banding ini tidak memenuhi PKKU, sehingga DJP dengan kewenangan pasal 18 ayat 3 melakukan menghitung kembali besarnya penghasilan, pengurangan, dan menentukan utang sebagai modal. Kemudian berdasarkan yang kedua, berdasarkan pembelian ini di laporan keuangan pemohon banding, diketahui bahwa pembelian pemohon banding ini adalah sebenarnya adalah 260 miliar. Sedangkan untuk penjualannya hanya sebesar 192 miliar. Namun pemohon banding masih membukukan laba operasi sebesar 3,5 miliar. Hal ini bisa terjadi karena pemohon banding memasukkan komponen-komponen antara lain purchase discount, purchase return, provision atau reversal for inventory losses. Sehingga dari yang awalnya pembeliannya 260 miliar tersebut, itu HPP-nya menjadi 179 miliar. Sehingga pemohon banding ini terlihat laba sebesar 3,5 miliar. Kemudian terkait dengan HPP ini yang mulia, kami melakukan pengujian juga, khususnya untuk pembelian, karena ini kan COGS yang mulia. Berdasarkan hasil pengujian, dalam Tibidok WP ini hanya menyebutkan bahwa harga ditentukan untuk pembelian bahan baku, harga ditentukan sesuai PKKU dengan mempertimbangkan kepentingan APID dan SGL. Tidak ada penjelasan rinci mengenai kebijakan harga transfer maupun bukti pendukungnya. Sehingga kemudian di lampiran C, Tibidok pemohon banding ini juga menyebutkan hanya perjanjian service agreement, tidak ada penyebutan terkait harga transfer pembelian bahan baku. Sehingga menurut terbanding, Tibidok WP ini tidak memenuhi ketentuan PMK 213, pasal 3, pasal 4, dan lampiran D, angka 2 huruf B, D, E, D, F, dan G, serta angka 5. Kemudian untuk diskon pun sama, yang mulia. Di sini hanya menyebutkan dari pembelian APID setelah diskon dari SGL sebesar 238. Tidak ada ketentuan terkait diskon pembelian, tidak ada rincian mengenai diskon pembelian dan bukti pendukungnya. Begitu juga di lampiran C tidak ada ketentuan terkait kebijakan harga transfer untuk diskon pembelian. Sama seperti pembelian bahan baku yang mulia. Kemudian dasar hukum yang kami sampaikan bahwa berikut ada pasal 3 ayat 1 dan sampai dengan ayat 3 PMK 213. Intinya adalah dokumen penentuan harga transfer ini harus sudah tersedia pada saat dilakukan transaksi afiliasi. Nah, di Tibidok ini tidak ada penyebutan hal tersebut, Mas, yang mulia. Dokumen-dokumennya tidak ada. Kemudian berikut screenshot-nya. Di Tibidok pemohon banding ini di halaman 1 disebutkan penjelasan mengenai transaksi afiliasi, yaitu 441 sampai 443. Ini pembelian bahan baku, penjualan barang jadi. Nah, kemudian di halaman 89 itu skema transaksi penjelasan itu di bab 4 ayat 2 sampai dengan bab 4 ayat 4 terkait kebijakan penetapan harga yang ditetapkan 5 tahun terakhir. Dan itu ternyata ketika kami cari yang mulia di dalam Tibidok tersebut hanya menyebutkan seperti ini aja, yang mulia, kebijakan harga transfer. Nah, ini tidak dilampirkan di Tibidok pemohon banding. Di perjanjian antar perusahaan pun sama, hanya menyampaikan service agreement. Tidak ada tadi diskon, pengembalian barang, dan provisi dan lain-lainnya. Nah, atas hal tersebut terbanding mengeluarkan 4 akun, yaitu COGS MTK Funding Not Defined, Purchase Return All, Purchase Discount All, General Inventory Balance and Loss. Totalnya sebesar 42 miliar, 425, 873, 801. Nah, menurut kami ini termasuk extraordinary item yang harusnya dikeluarkan
dalam penentuan indikator laba bersih, karena biaya tersebut tidak terdapat pada pembanding terpilih yang dipakai untuk penentuan indikator laba bersih. Kemudian berdasarkan informasi dari pemeriksa, eksistensi keempat akun tersebut harus dipastikan terlebih dahulu sebelum diuji kewajaran. Karena 4 akun tersebut tidak dapat dibuktikan eksistensinya, maka akun tersebut harus dikoreksi dan dieliminasi dari perhitungan COGS pemohon banding sebelum dilakukan pengujian dengan penerapan PKKU. Untuk akun COGS MTK banding not defined, ini berdasarkan hasil pemeriksaan, pemohon banding tidak dapat membuktikan transaksi tersebut nyata terjadi, yang mana pemohon banding tidak menunjukkan dokumen apapun yang membuktikan adanya permintaan diskon dari distributor dan pemberian diskon penjualan kepada distributor secara spesifik. Kemudian untuk purchase return, berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa pemohon banding juga tidak dapat membuktikan telah terjadi pengembalian raw material yang rusak atau yang usang kepada ASGL, utamanya dalam bentuk dokumen yang membuktikan telah terjadi reekspor material-material tersebut pada pihak ASGL. Kemudian untuk purchase discount all, ini juga dilakukan koreksi karena pertama, pemohon banding tidak dapat membuktikan purchase discount ini tercantum di setting price pada TV Doc pemohon banding. Kemudian pemohon banding juga tidak dapat membuktikan syarat berlaku dan skema perhitungan purchase discount diatur dalam perjanjian pembelian antara pemohon banding dengan ASGL. Kemudian yang ketiga adalah pemohon banding tidak dapat membuktikan purchase discount ini memang dicatat secara periodik dalam pembukaan dan didukung oleh bukti pendukung dokumen yang otentik. Kemudian terkait dengan General Inventory Valuation Loss, ini pada saat pemeriksaan, pemohon banding tidak dapat membuktikan bahwa inventory loss tersebut benar terjadi dan bahwa penilaian nilai kerugian tersebut dilakukan oleh pihak independen yang kompeten. Kemudian setelah kami keluarkan 4 akun tersebut, maka OM pemohon banding menjadi dari awalnya 1,82% menjadi minus 20,21%. Atas hal tersebut, kami melakukan penyesuaian agar masuk ke dalam rentang kewajaran seperti yang disampaikan dalam TV Doc pemohon banding, yaitu 2,73%. Sehingga koreksi kami menjadi untuk koreksi negatif keempat akun tersebut sebesar 42 miliar 425 873 801. Kemudian koreksi positif pengujian harga transfer untuk PKKU sebesar 44 miliar 184 369 074. Untuk dasar hukumnya, kami menggunakan pasal 12 ayat 3 Undang-Undang KUP, pasal 6 ayat 1 Undang-Undang PPH, pasal 18 ayat 3, 18 4 Undang-Undang PPH, PMK 213 dan Per 22 2013. Demikian penjelasan singkat dari kami majelis. Terima kasih. Baik. Tadi dari pemeriksaan saudara antara Asus Jakarta dengan Asus Batam itu berbeda secara entitas? Terbanding? Mohon maaf, maksud majelis seperti apa majelis? Saudara jelaskan tadi ada Asus Jakarta, ada Asus Batam ya. Yang diperiksa Asus Batam ya. Yang diperiksa Asus Batam, majelis. Apakah Asus Jakarta dengan Asus Batam itu entitas tersendiri masing-masing dalam pemeriksaan saudara? Benar majelis, mempunyai NPWP sendiri majelis. Jadi tidak ada terkait, hanya menyangkut afiliasi aja ya? Afiliasi saja majelis. Baik. Kemudian pada saat pemeriksaan atau keberatan, TV Doc diberikan oleh pemohon banding? Diberikan majelis, dan itu sudah kami upload di ITEXCORP majelis. Ya. Tadi saudara mengatakan mengenai purchase discount, purchase return, provision dan sebagainya, saudara tidak akui. Ya, apakah hanya semata-mata karena pemohon banding tidak dapat membuktikan akun-akun tersebut? Benar majelis. Tidak dapat membuktikan begitu ya? Benar, pada saat pemeriksaan. Apakah pada saat pemeriksaan saudara meminta bukti-bukti ya pada saat peminjaman dokumen, bukti-bukti terkait akun-akun tadi itu saudara minta secara spesifik? Sudah kami minta majelis dan beberapa kali pemohon banding juga memberikan dokumen-dokumen. Namun dari dokumen yang disampaikan menurut kami kami tidak dapat meyakini dokumen tersebut majelis. Jadi, artinya
Itu tadi, apakah secara spesifik saudara minta dokumen tersebut sehingga sudah secara spesifik tapi pemohon banding tidak memberikan begitu kan? Tapi kalau secara umum kan bagaimana pemohon banding bisa mendeteksi apa yang saudara minta? Atau dijelaskan secara spesifik pada saat pemeriksaan dokumen-dokumen yang saudara butuhkan sebagai bukti? Jadi pada saat pemeriksaan kami melakukan pembahasan yang mulia, terus dari pihak pemohon banding mereka juga mengirimkan dokumen. Dari dokumen yang disampaikan tersebut kami tidak dapat meyakini eksistensi atas 4 akun tersebut, majelis. Dalam persidangan Tipidoknya sudah saudara sampaikan Sudah, majelis, termasuk laporan keuangan audit pemohon banding. mengenai besarnya OM, di mana setelah saudara keluarkan 20 menjadi minus 20 ya. Benar, majelis? Bagaimana melihat ataupun menilai validitas dan akuratnya angka minus 20,21 ini? Jadi pada saat pemeriksaan majelis, kami itu sudah hanya menyesuaikan dari laporan keuangan dari pemohon banding dan Tipidok pemohon banding, majelis. Jadi tidak ada isu terkait perbedaan data perusahaan pembanding. Kami hanya menggunakan data-data yang disampaikan dalam Tipidok pemohon banding, majelis. Dari penyesuaian tersebut sehingga menurut saudara HPP-nya 177M begitu ya? Terbanding? Betul, majelis. Sedangkan pemohon 179 untuk di PPh badan sehingga koreksinya 1,758 ya. Benar, majelis. Dan angka koreksi keseluruhan pembelian yaitu 44.184 inilah secondary adjustment untuk PP 26 begitu ya. Benar sekali, majelis. Ya. Pemohon banding di sini terbanding sudah menjelaskan bagaimana mereka mengkoreksi ya. Kemudian buktinya dan juga dasar hukumnya nanti silakan di sidang berikut saudara tanggapi hal-hal terkait dengan koreksi akuo ya. Pemohon banding. Hakim Edi, disilakan. Mas Said, masih Pak Hakim Ketua. Ya, kepada pemohon nanti di persidangan berikutnya, pemohon menjelaskan terkait dengan profil pemohon ya. Proses bisnis pemohon silakan dijelaskan, ada Batam, ada Jakarta. Namun demikian yang menjadi sengketa ini yang dikoreksi oleh terbanding khusus untuk yang Batam ya pemohon ya. Betul yang mulia. Betul Jadi ya. PT Asus Teknologi Batam ini yaitu hanya entitas yang ada di Batam yang mulia. Yang Yang di Batam ya. Jakarta itu entitas terpisah. Ya, nanti dijelaskan saja proses bisnisnya, dimulai dari pengadaan bahan baku, kemudian ini kan dimaklonkan kan begitu ya? Dimaklonkan, kemudian proses penjualannya seperti apa, mekanismenya seperti apa, kemudian penetapan harga jualnya seperti apa, begitu ya. Nanti silakan dijelaskan di sidang berikutnya. Termasuk Tipidoknya disampaikan ya, Tipidok. Apabila dalam bahasa asing nanti silakan diterjemah tersumpah. Kemudian sekilas dari penjelasan dari terbanding, majelis lihat koreksinya ada di poin adjustment yang dilakukan oleh pemohon banding yang tidak disetujui oleh pihak terbanding yang 2 juta berapa tadi ya, plus dengan adanya ya majelis sebut saja adjustment lah ya, adjustment dari pihak terbanding terkait dengan koreksi negatif tadi yang minus 42 tadi, 42 juta. Menurut pemohon banding, sengketanya apakah hanya di 2 itu saja? Atau ada yang lain, pemohon? Baik yang mulia, memang dari pemohon sebenarnya membutuhkan klarifikasi lebih lanjut terkait sengketanya dari terbanding. Mohon izin untuk merangkum sedikit saja apa yang pemohon pahami yang mulia. Ya, silakan ringkas saja. Jadi tadi terbanding menyatakan dasar hukum koreksinya itu pasal 18 ayat 3.
yaitu transaksi hubungan istimewa harus memenuhi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Nah, dasar hukum tersebut menjadi justifikasi untuk mengalokasikan koreksi transfer pricing terbanding di HPP yang mulia. Karena menurut terbanding, HPP merupakan transaksi hubungan istimewa pemohon dengan pihak afiliasi. Tapi dalam penjelasannya, ternyata yang sebenarnya dikoreksi oleh terbanding itu akun COGS Marketing Fund, provisi-provisi tersebut, Mm-mm. kan sebenarnya bukan transaksi hubungan istimewa yang mulia. Ini adalah diskon, rebate, dan price protection yang pemohon berikan kepada pihak pembeli produk pemohon, yaitu pihak distributor, pihak ketiga. Ya. Jadi ini masih sedikit rancu yang mulia. Sebenarnya apa yang dilakukan Baik. koreksi oleh terbanding? Ya, baik. Nanti diperjelas pemohon ya, apa terbanding ya. Jadi majelis lihat sebenarnya posisinya lebih kepada masalah adjustment tadi. Ya, masalah adjustment. Jadi perhitungan OM-nya yang berbeda antara pemohon dan terbanding. Dia ada perhitungan adjustment yang dilakukan oleh terbanding tidak diakui oleh pemohon, tidak diakui oleh terbanding. Ada juga pemohon yang tidak melakukan adjustment, kemudian terbanding melakukan adjustment. Jadi dua itu yang masing-masing dikuatkan ya para pihak ya nanti. Pemohon nanti begini pemohon. Terkait dengan masalah adjustment yang 2 juta tadi, pemohon jelaskan kepada majelis isinya apa, ya. Kenapa melakukan adjustment? Kemudian tahun-tahun sebelumnya seperti apa? Apakah biaya-biaya ini masih memang mulai muncul tahun berapa begitu ya? Terus kemudian ya tadi kenapa melakukan adjustment? Kemudian yang kedua 42 juta tadi minus tadi, pemohon juga jelaskan ini biaya apa dan tahun-tahun sebelumnya apakah memang mulai muncul di tahun berapa? Sebaliknya, pemohon kenapa ini tidak dilakukan adjustment? Ini kebalikan dari terbanding ya. Terbanding tadi, kuatkan terbanding ya, kenapa harus melakukan adjustment terbanding? Cek data-data tahun sebelumnya. Dan kemudian kenapa terbanding tidak mengakui adjustment yang sebesar 2 juta tadi yang dilakukan oleh pemohon? Prinsipnya itu ya, masing-masing dikuatkan ya. Baik yang mulia. Terima kasih, Pak. Terima kasih Hakim Edi, Hakim Manguti. Terima kasih Ketua. Terbanding menegaskan ya, berarti kalau yang koreksi negatif ini eksistensi terbanding ya. Yang Benar. positif baru PKKU ya. Benar yang mulia. Ya, menurut terbanding ya, kalau jurnalnya ya, jurnal pengakuan yang diskon-diskon ini itu hasil penelusuran terbanding terjadi kapan? Apa cuma di akhir tahun atau rutin setiap bulan ada? Pernah ditelusuri nggak? Yang diskon-diskon yang dilakukan oleh pemohon banding yang totalnya 42 miliar ini. Akan kami konfirmasi ke tim pemeriksa terlebih dahulu, Majelis. Ya, nanti ke pemohon banding ya. Pemohon banding kan melakukan diskon-diskon ini ya, yang 4 akun ini. Secara jurnal itu ada rutin setiap bulan atau cuma di akhir tahun dilakukannya? Ya. Yang COGS, Progress Return All, Progress Discount All. Secara penjurnalan ya, ini kan mungkin di catatannya ada, tapi source dokumennya yang menurut terbanding tidak ada gitu. Baik yang mulia, pemohon akan lengkapi source dokumennya dan pemohon konfirmasi sebenarnya ada tiap tahunnya yang mulia. Iya, maksudnya di akhir tahun atau setiap bulan ada penjurnalan terkait akun-akun ini yang totalnya mencapai 42 miliar ini. Baik yang mulia, pemohon akan konfirmasi terlebih dahulu. Tapi yang pasti setiap tahun ada jurnalnya yang mulia di laporan keuangan. Ya, juga untuk ke terbanding ya, apakah ada penyesuaian seperti ini di pemeriksaan tahun-tahun sebelumnya yang sama? Ini kan mungkin berulang ya, tadi sudah tapi mau ditegaskan lagi, untuk pemeriksaan terbanding, apakah juga melakukan penyesuaian negatif ini? Akan kami cek terlebih dahulu, Majelis. Ya, cukup Ketua.
Terima kasih Hakim Mangoting. Ya, jadi silahkan pemohon banding tanggapi di sidang berikut, termasuk tadi mengenai purchase discount, purchase return, provision dan sebagainya. Silahkan saudara jelaskan, tapi didukung bukti dan sebagainya ya. Termasuk juga pada saat pemeriksaan dan keberatan, bukti-bukti apa yang saudara berikan kepada terbanding, ya, apa yang diminta dan apa yang saudara berikan. Karena kan dikatakan tadi saudara tidak dapat membuktikan, kan begitu. Silakan nanti di sidang berikut ya. Selanjutnya kita masuk ke sengketa PPH pasal 26. Silakan terbanding untuk koreksinya. Matriks sengketanya dulu. Baik, majelis izin untuk share screen, majelis. Apakah sudah terlihat, majelis? Sudah terlihat? Baik, koreksinya untuk PP pasal 26 ini merupakan secondary adjustment dari PPh Badan. Jadi untuk DPP-nya adalah sebesar 44.184.369.074. Sehingga PPh terutangnya 4.418.436.907. Kemudian pohon kepemilikan saham dari pemohon banding ini, majelis, ini jadi Asustek Taiwan ini memiliki 99% saham PT Asus Teknologi Indonesia Batam dan juga memiliki 100% Asus Global PT Ltd yang di Singapura. Jadi pembeliannya 99% itu langsung ke Asus Global dari pemohon banding. Karena ASGL ini sahamnya dimiliki oleh Asustek sebesar 100%, artinya setiap keuntungan yang diperoleh oleh ASGL ini akan dinikmati oleh Asustek Computer Incorporation yang juga merupakan pemegang saham 90% dari pemohon banding. Demikian penjelasan kami, majelis. Kalau secara materi tadi ngikut DPP badannya ya. Benar, majelis. Nah, di sini menurut saudara kepada siapa dividen itu dibayarkan? Apakah seluruhnya kepada Asustek Computer Incorporation? Pembayaran untuk pembelian, pembayarannya ke ASGL yang mulia. Namun ASGL ini 100%. ASDL yang di mana itu? Asus Global yang di Singapura ini sahamnya 100% dimiliki oleh Asustek Taiwan, majelis. Apakah dari pemeriksaan saudara pembelian semuanya adalah ke Asustek Computer Incorporation ini? 99% lebih, majelis, itu ke ASGL, majelis. Sedang sisanya untuk TKDN dari dalam negeri. Dasar hukum apa yang saudara jadikan sebagai patokan sehingga saudara yakin bahwa di sana terdapat pembayaran dividen dari pembelian tadi, dari aliran uang tadi menyangkut pembelian itu? Dasar hukum apa yang saudara gunakan? Silakan. Dari PMK 22 yang majelis. Bagaimana bunyinya di sana? Jadi untuk selisih antara nilai transaksi yang dipengaruhi oleh hubungan istimewa yang tidak sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha dengan nilai transaksi yang dipengaruhi oleh hubungan istimewa sesuai dengan kewajaran kelaziman usaha juga dianggap sebagai dividen yang dikenakan PPh dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kurang lebih seperti itu, majelis. Jadi PMK 22 tahun 2020 ini yang sudah dijadikan sebagai dasar hukum? Untuk benar, majelis. Baik. Pemohon banding di sini terbanding sudah menjelaskan mengkoreksi kaitannya dengan secondary adjustment, di mana menurut terbanding dari pembelian tersebut menjadi dividen ya. Silakan nanti saudara tanggapi di sidang berikut, didukung dengan bukti-bukti apa yang dilakukan koreksi oleh terbanding ini ya. Hakim Edi, Hakim Manguting. Terima kasih. Terbanding untuk Asustek Taiwan punya usaha aktif pemegang saham. Akan kami konfirmasi ke tim pemeriksa terlebih dahulu, majelis. Ya, berikutnya
ASGL ini dapat barangnya apakah dari Asustek atau tidak? Atau dia yang produksi sendiri? Dia mencari majelis, sepertinya trading, namun akan kami Trading ya? benar majelis. Tapi nggak tahu vendornya siapa, suppliernya. Apakah ada hubungan dengan Asustek Taiwan juga yang mensuplai ke ASGL, baru akhirnya ke pemohon banding? Hal tersebut kami tidak memperoleh informasi dari Tipidok pemohon banding majelis. Ini berarti pertanyaan berikutnya, ASGL ini langsung kirim barang ke Satnusa ya, nggak melalui pemohon banding? Eh, Lewat pemohon banding dulu, baru pemohon banding ke Satnusa? Kalau menurut dokumen, sepertinya memang harus melalui Asus Batam terlebih dahulu majelis. Namun kalau berdasarkan pengakuan dari pemohon banding pada saat pembahasan pemeriksaan, itu semua logistik dan laporan semuanya lapor langsung dari Satnusa ke headquarter yaitu Asus Group di yakni Asustek majelis. Jadi yang dianggap HQ ini headquarter itu yang di Taiwan ya, bukan yang Singapura ASGL ini ya? Bukan majelis. Headquarter adalah Asustek itu ya majelis, yang perusahaan Ya, grup. baik. Nanti pemohon banding juga mengklirkan ya, mau nanya juga ya mengenai keterkaitan barang ASGL ini apakah didapat dari vendornya siapa gitu? Apakah ada dari Asustek atau dari yang lain? Pemohon banding ya. Di sidang berikutnya dijelaskan juga mengenai apa barang yang diperoleh oleh pemohon banding ini. Tapi Baik ya, dari layar di atasnya ASGL gitu maksudnya. baik. Ya juga kalau bisa ada profilnya ASGL juga ya. Baik yang mulia, akan pemohon usahakan. Ya, makasih. Betul. Mohon banding kalau bikin Tipidok Induk juga atau cuma lokal? Master file ada juga Ya, yang master mulia. file ada. Ada yang mulia. Sudah diupload ke Tikot. Belum yang mulia, tapi akan Ya. pemohon sampaikan. Diupload juga ya. Izin Itu. yang mulia. Ya, silakan. Izin Silakan. ada satu pertanyaan tentang matriks yang mulia. Tadi terbanding mengakui bahwa koreksi PPH 26 merupakan koreksi sekunder dengan angka koreksi 44184369074 di DPP-nya yang mulia. Itu terkonfirmasi sama memang dengan sengketa. Tetapi yang menjadi pertanyaan itu bagaimana dihubungkannya dengan koreksi HPP yang angkanya memang berbeda yang mulia. Angka 17 begitu. Iya yang mulia, karena selama proses keberatan itu memang sudah ada yang dibatalkan koreksinya di penghasilan dari luar usaha. Jadi Baik. mungkin itu perlu diteliti ulang yang mulia, apakah memang masih terkait atau tidak yang mulia. Baik. Terbanding ya, di sini kan koreksi 26 itu 44184. Basisnya HPP padahal di PPH Badan adalah 17. Bisa ditanggapi saat ini atau nanti di sidang berikut? Jadi koreksi positif pengujian PKKU majelis itu sebesar 44.184.369.074. Ini ketika ditotal dengan koreksi negatif atas keempat akun sebesar 42 miliar 425.873.801, maka koreksi HPP menjadi 1,758.495.273 miliar majelis. Demikian. Sudah bisa dipahami ya, karena memang kalau melihat di sini di matriks PPH 26 terbandingkan 0 ya, pemohon banding 0. Sehingga di badan itu 44 dia dasar terbanding, sedangkan di HPP terbanding ada nilainya. Kira-kira begitu terbandingnya. Dari OM tadi kan hasilnya 44. Ya, di HPP kan begitu. Sedangkan menurut pemohon banding ada sekitar 42 ya. Itu di badan. Tapi kalau di
26 karena pemohon banding itu tidak ada 0 sehingga seluruhnya hasil adjustment OM-nya itu menjadi 44. Begitu terbanding? Betul, Majelis. Sudah bisa dipahami pemohon banding? Ya, Yang Mulia, ini karena terkait koreksi terbanding 44 itu sebelumnya itu dialokasikan ke HPP dan penghasilan dari luar usaha. Sengketa penghasilan dari luar usaha sudah dibatalkan oleh terbanding sendiri pada saat keberatan Yang Mulia. Sehingga seharusnya PPh 26-nya kalau memang itu terkait mengikuti yang ada di PPh badan yang sudah dibatalkan di proses keberatan. Baik, gini aja, nanti silakan di sidang berikut. Menurut saudara berapa, ya? Tadi sudah dijelaskan oleh terbanding angka 44. Nanti silakan di sidang berikut. Menurut saudara koreksi di 26 itu berapa dan bersumber dari mana, begitu ya? Biar nanti juga bisa ditanggapi terbanding di sidang berikutnya, biar lebih spesifik nanti ya. Baik Yang Mulia, terima kasih. Baik. Terbanding, ada yang sampaikan lagi? Dari terbanding cukup, Majelis. Pemohon banding, ada yang sampaikan? Cukup Yang Mulia, terima kasih. Baik, sidang lanjut akan dilaksanakan pada tanggal 16 April 2025 dan sidang ditutup. Terima kasih, Majelis Hakim. Terima kasih Yang Mulia. Mohon izin live. Terima kasih Yang Mulia.